waktunya sebentar ya, aku mau nanya-nanya sedikit nih tentang gangguan mood. Perkenalkan, nama aku Anggita Nifianti dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Hari ini aku mau mengkampanyekan tentang salah satu gangguan psikologi, yaitu gangguan mood. Kira-kira kakak tuh pernah dengar nggak gangguan mood itu apa atau gimana? Kalau setahu aku ya, gangguan mood itu misal kita lagi dapet PMS, itu biasanya moodnya swing kan, kadang naik kadang turun, jadi kadang cepet marah atau sedih gitu. Tapi kalau lebih jelasnya boleh dijelasin. Oh iya, jadi sebenarnya gangguan mood itu sama mood swing itu beda ya. Oh Iya, karena ini merupakan suatu gejala yang menyebabkan perubahan suasana hati atau mood kita secara ekstrim. Dan itu tuh terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama, jadi bisa mengganggu kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari gitu. Sedangkan kalau mood swing itu ya kayak mood kita pada umumnya aja, kayak tadinya good mood jadi bad mood. Misalnya ada penyebabnya, entah kita berantem sama pacar, berantem sama orang tua, terus tiba-tiba kita dapat kerjaan baru gitu. Sebenarnya kalau untuk mood swing itu menurut penelitian juga itu sebenarnya hal yang normal untuk dialami sama setiap individu gitu Kak. Nah, jadi untuk gangguan mood sendiri itu terbagi dalam beberapa jenis gangguan seperti episode manik, distimia, bipolar. Nah, bipolar sendiri itu ada bipolar 1 sama bipolar 2. Terus ada siklotinik juga. Nah, depresi juga bisa masuk ke dalam gangguan mood juga itu sendiri. Nah, kira-kira ada yang mau kakak tanya ini enggak? saya sering dengernya yang bipolar nih. Kalau bipolar itu ada obat khususnya nggak sih atau harus terapi aja? Oh, kalau untuk bipolar ini sendiri kan ada dua jenis ya, ada bipolar 1, ada bipolar 2. Nah, untuk bipolar 1 ini biasanya orang yang menderita ini bakal ngalamin fase depresi selama 2 minggu, terus mengalami fase episode manik selama 1 minggu. Jadi depresi ini dia akan ngerasa kayak hilang arah, nggak punya motivasi, terus sorry to say dia punya keinginan untuk bunuh diri juga. Terus tapi tiba-tiba dalam jangka waktu yang lama juga dia akan ngerasa kayak episode manik, dia akan ngerasa kayak menggebu-gebu gitu. Dia tuh ngerasain energi dia tuh banyak sekali, jadi dia akan kayak terlalu euforia gitu. Jadi untuk peningkatan perubahan moodnya itu sangat drastis, dari yang di bawah terus tiba-tiba naik gitu. Nah, sedangkan untuk bipolar 2 sendiri itu dia sebenarnya lebih cenderung ke fase depresi sih, karena selama 2 minggu dia akan mengalami depresi juga dengan gejala-gejala yang tadi, lalu kemudian dia akan ngerasain fase hipomanik, yaitu setengahnya dari episode manik tadi. Jadi dia mungkin ngerasa senang gitu, tapi nggak yang sampai senang banget. Jadi lebih ke pada fase depresinya aja kalau bipolar ini. Dan untuk penanganannya sendiri itu tergantung ya Kak, karena kan ada yang tingkatnya udah berat, ada yang masih ringan gitu. Jadi untuk penanganannya biasanya kalau untuk bipolar ini kalau memang masih ringan bisa dalam pengobatan aja, dikasih antidepresan untuk menyeimbangkan moodnya, menstabilisasikan moodnya gitu. Tapi memang kalau udah parah gitu, itu bisa pakai terapi ini yang elektrokonvulsif dan simulasi magnetik transkranial gitu. Kalau boleh tahu dari 6 yang ini nih, yang paling parah tuh apa ya? Nah, untuk yang paling parah sendiri sebenarnya emang masuk ke bipolar sih. Gangguan bipolar itu yang paling berat. 1, karena terjadi perubahan moodnya itu emang sangat drastis kan, dari yang dia ngerasa nggak punya harapan sampai yang dia ngerasa super power gitu. Dan itu pasti kan sangat mengganggu ya gitu, dan bisa menghambat dia untuk beraktivitas gitu. Kakak sendiri pernah nggak ketemu atau berhadapan langsung sama orang yang punya gangguan mood gitu? Belum ada sih, tapi belum pernah ya? Belum pernah. Terus tanggapan kakak untuk penyakit ini tuh gimana? Sebaiknya
ragu untuk langsung Periksa, ke ya, periksa. yang tenaga profesionalnya lagi. Iya, Betul. Oke, kalau kayak gitu terima kasih ya Kak atas waktunya. Halo Kak, selamat Iya. pagi. Maaf nih ganggu waktunya pagi-pagi. Aku mau kasih brosur nih Kak tentang gangguan mood. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jihan Fauzia dari Fakultas Psikologi Mercu Buana. Aku mau nanya-nanya nih Kak sedikit mengenai gangguan mood nih. Sebelumnya Kakak tahu nggak sih apa itu gangguan mood? Apa ya, perubahan suasana nggak sih Kak? Ya betul. Jadi gangguan mood ini adalah suatu gejala yang menyebabkan perubahan suasana perasaan seseorang ini pada seseorang. Jadi perubahan itu tuh cukup ekstrim ya Kak dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kemampuan dalam keseharian harian kita nih Kak. Jadi kalau misalkan kita lagi kerja, nah itu terasa keganggu aja Kak karena adanya gangguan mood. Yang biasanya kerjanya lancar, nah ini karena ada gangguan mood jadinya kayak lelah atau lama ngerjainnya gitu. Nah, ini kan ada 6 gejala ya Kak di sini. Ada schizofrenik, bipolar 1, bipolar 2, distimia, psikotinik, dan depresi. Nah, dari ke-6 gejala ini nih Kak, mana yang mau Kakak tanyain sama aku? Sini ada bipolar 1 sama 2 ya. Ini apa Ya. nih bedanya bipolar 1 sama bipolar 2? Jadi bipolar 1 sama bipolar 2 itu tuh sama aja ya Kak, kayak bipolar gitu. Nah, bipolar sendiri itu tuh dia adalah termasuk gangguan mental yang cukup berat ya Kak. Jadi dia dibagi dua, ada bipolar 1 sama bipolar 2. Iya. Nah, bipolar 1 itu dia melewati fase 2 minggu depresi dan 1 minggu episode manik. Nah, sedangkan kalau misalkan bipolar 2 itu dia melewati fase 2 minggu depresi dan 4 hari fase hipotemik gitu. Ya. Nah, di sini juga ada yang mempengaruhi nih Kak dari gangguan mood ini nih, ada 3 yang mempengaruhi, yaitu ada faktor genetik, faktor lingkungan, sama faktor psikologis. Nah, kalau misalkan faktor genetik kan Kakak tahu sendiri nih, kalau misalkan faktor genetik kan pasti dari keluarga. Nah, kalau misalkan faktor lingkungan itu bisa dari trauma, bisa dari karena kita stres, atau dari paparan, atau dari perubahan emosional kita. Nah, sedangkan kalau misalkan faktor psikologi itu adalah faktor dari pola pikir kita, dari emosi kita, dan dari pengalaman masa kecil kita yang bisa menyebabkan itu bisa jadi gangguan mood juga Kak gitu. Nah, terus gimana sih Kak ini cara nanganinnya kalau misalkan nih ya ada keluarga aku misal yang mengidap bipolar lah. Nah, Ya, itu gimana tuh? Nah, kalau misalkan bipolar itu sendiri kan seharusnya dia konsultasi dulu sih Kak sama psikolog. Nanti kalau misalkan emang gangguannya itu lebih berat kayak bipolar gitu kan, pasti dia nanti ke psikiater kan Kak, dirujuk ke psikiater. Nah, nanti dari psikiater itu dia bisa dapat penanganan yang namanya ECTK, yaitu elektrokonvulsif dan simulasi magnetik transkranial. Jadi di mana pasien itu mendapatkan obatnya kayak obat anestesi atau obat yang bisa membuat dia itu ngerasa lebih nyaman. Karena kalau misalkan orang bipolar itu kan dia kalau misalkan lagi kuat itu Marah-marah gitu. dia marah-marah, bisa banting-banting barang, emosionalnya tuh tinggi, dan maaf ya Kak, bisa juga membuat dia tuh bisa bunuh diri juga Kak. maaf ya, Kak. Jadi itu menurut aku yang penanganannya lebih tepat ya Kak. Nah, kalau misalkan Kakak nih pengen tahu nih orang-orang yang yang ada gangguan mood itu termasuk yang bipolar ya Kak. Kakak bisa nonton film Indonesia yang judulnya tuh Kukira Kau Rumah. Nah, di situ pemeran ceweknya itu dia punya gangguan mood yaitu bipolar. Gitu. Kakak bisa lihat tuh di situ gimana sih kalau misalnya orang gangguan bipolar itu tuh kayak gimana reaksi mereka. Oke, siap. Makasih ya Kak. Iya, makasih juga ya Kak untuk waktunya. Baik, selamat siang Kak. Di sini saya Yuni Purnamasari dan mahasiswa dari Psikologi Universitas Mercu Buana. Di mana di sini saya disuruh untuk mengkampanyekan mengenai gangguan-gangguan mental atau gangguan psikologis, terutama mengenai gangguan mood. Oke. Di mana gangguan ini saya akan berfokus pada bipolar. Apakah Kakak tahu apa itu bipolar? Saya tahu.
Nggak tahu ya, ya baik nggak tahu. Bipolar sendiri adalah sebuah gangguan mental yang berkaitan dengan perubahan suasana hati, yang secara ekstrim berlangsung. Di mana gangguan ini dapat menghambat kegiatan tanggung jawab kakak dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Di mana dalam bipolar ini ada beberapa fase. Yang pertama, ada fase bipolar 1 atau fase manik, yang berupa orang merasa gembira secara berlebihan, tergesa-gesa ketika melakukan sesuatu, sulit tidur, dan atau insomnia. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada fase bipolar 2, di mana bipolar 2 ini yang akan mengakibatkan depresi pada seseorang. Hal-hal yang terjadi adalah kakak akan sulit atau malas untuk melakukan kegiatan suatu pekerjaan atau kegiatan lainnya. Merasa sedih secara tiba-tiba, bahkan bisa mengakibatkan bunuh diri. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan mental itu ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, dan terakhir ada faktor psikologis. Dalam menangani bipolar sendiri itu ada beberapa caranya, dari pengobatan, melalui obat antidepresan. Yang kedua ada terapi behavioral kognitif, ada IPT atau interpersonal psikologi terapi. Yang terakhir ada ECT, elektrokonvulsif, dan simulasi magnetic transplant. Oke. Apakah ada yang ingin kakak tanyakan? Enggak. Sudah. Terima kasih kak ya untuknya ya.